Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Saidatul Mu'arifah, Prodi Manajemen Universitas Wisnuwardana Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bidang studi ilmu ekonomi. Untuk slide yang pertama adalah masalah pokok perekonomian dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Setiap individu atau kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi, di mana masyarakat atau individu diharuskan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Pengertian kegiatan ekonomi menurut Sukirno adalah kegiatan seseorang, suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, permasalahan pokok dalam perekonomian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan bisa diartikan sebagai akibat dari ketidakseimbangan di antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Menurut Salvatore, sumber daya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya ekonomi yang berupa faktor produksi dan faktor jasa. Yang kedua, sumber daya non-ekonomi yang berupa angin, gas, dan oksigen. Faktor produksi menurut Sukirno, yaitu produksi adalah benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa. Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, tanah dan sumber alam merupakan faktor produksi yang disediakan oleh alam. Contohnya, barang tambang dan hasil hutan. Yang kedua, tenaga kerja merupakan keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Tenaga kerja dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Yang kedua, tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang mempengaruhi keahlian dan pendidikan atau pengalaman kerja. Yang ketiga, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan dan keahlian yang tinggi. Selanjutnya, yang ketiga adalah modal, merupakan faktor produksi yang meliputi benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Contohnya, sistem pengairan, jaringan jalan raya, dan bangunan pabrik atau pertokohan. Yang keempat atau D, yaitu keahlian. Keahlian adalah kemampuan pengusaha-pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Permasalahan pokok ekonomi yang kedua adalah membuat pilihan untuk memaksimalkan kesejahteraan. Membuat pilihan dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, dari segi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, dari segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Definisi ilmu ekonomi. Menurut Samuelson dan Sukirno, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Poin selanjutnya adalah bentuk analisis. Menurut Sukirno mengatakan
bahwa analisis ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Bidang ilmu ekonomi ini adalah analisis yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Sebagai contoh, pada naiknya harga cabai di pasar dikarenakan minimnya pasokan ke pasar tradisional yang diakibatkan oleh minat petani untuk menanam cabai karena cuaca yang tidak stabil. Yang kedua adalah teori ekonomi. Ilmu ekonomi memberikan gambar yang sederhana dan sistematis tentang keadaan ekonomi yang terjadi, apa yang mempengaruhinya, serta memberikan pengeramalan dari peristiwa yang terjadi sehingga masyarakat dan atau pengambil keputusan bisa mengambil kebijakan yang tepat pada situasi tersebut. Yang C adalah ekonomi terapan. Bidang ilmu ekonomi ini sering disebut juga sebagai ilmu ekonomi kebijakan. Salah satu peranan teori ekonomi adalah ia dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dalam perekonomian, tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama atau nomor 1, mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Yang kedua, menciptakan kestabilan harga-harga. Yang ketiga, mengatasi masalah pengangguran. Dan yang keempat, mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Poin selanjutnya adalah alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Teori dan penjelasan-penjelasan ilmiah memerlukan alat-alat agar dapat dengan lebih mudah dipelajari. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori-teori ekonomi dilakukan dengan pertolongan grafik dan kurva. Peran ilmu statistik dalam analisis ekonomi. Ilmu statistik memegang 2 peranan penting berikut. Pertama, menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel ekonomi tertentu dari waktu ke waktu. Yang kedua, menguji atau menyelidiki kebenaran pandangan yang dikemukakan teori-teori ekonomi. Poin selanjutnya adalah angka indeks. Angka indeks dapatlah didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan perubahan rata-rata dari sekumpulan data tertentu dari waktu ke waktu. 2 angka indeks yang terpenting mengenai perubahan ekonomi keadaan kegiatan ekonomi adalah indeks harga dan indeks produksi. Yang terakhir adalah mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama, teori mikroekonomi. Menurut Sukirno mengatakan bahwa mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil di keseluruhan kegiatan perekonomian. Yang kedua, teori makroekonomi. Menurut Sukirno, analisis makroekonomi merupakan analisis ke atas keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian.